warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sorry aku sambil live TikTok ya, ke tujuan saya. Assalamualaikum kayak mbah. Permisi. Kursiku sitok ae, bojo ya sitok kursi loro kayak kabeh. Di sofa kana kan bisa toh, di sofa sana. Baju bapaknya minta tolong. Di baju bapaknya diambilin terus disingkir, ditaruh di sebelah yang misalnya pasang lo. Sumpah nengane pakai dua, ngelanang yang ngene ora juga gampang percaya, lo ngelanang itu. Sitok ora cukup. Kamu di sini lo, kamu ngapain berpangku-pangku? Nah, gue senang dipangku. Kan? Jelas kan ya nih? Coba di sini ya nih. Senengane pangku-pangkuan. Karena ono Mbah Supena yang pangku. Tuh sofa itu. Nanti kalau ada bapak nih, paling kira sofanya nggak boleh dudukin. Duduk di sofa sana sebagian. Gini kan jelas, kelihatan mukanya satu-satu. Wes. Oke, ya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sambil live TikTok, kenapa? Karena biar teman-teman kalian yang ada di luar sana lihat bagaimana sih sebenarnya mau bekerja ke luar negeri itu. Aman apa enggak? Bahaya apa enggak? Terus namamu siapa? Devi, kok ngolok tang besing san Jawa? Hai do. Hai, lambe gue ngomong ra gue merengut. Ngerti ra? Lambe gue ngomong ra gue merengut. Gitu ya. Jadi saya ingin saya live TikTok, saya bikin podcast, bikin Momandai. Kamu tetap aja di situ. Kamu nggak apa-apa sebelahnya bapak. Selama ada saya itu aman. Ya, teman-teman semuanya. Jadi tujuan kita live TikTok, tujuan kita bikin podcast itu bukan karena kita punya banyak uang, tapi tujuan kita adalah untuk memberikan edukasi ke masyarakat yang ada di luar sana yang belum tahu seperti apa jadi pekerja migran, seperti apa jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu bagaimana dan seperti apa agar mereka tidak merasa takut. Nah, biar mereka tahu menjadi pekerja migran ke luar negeri itu aman apa enggak. Amannya bagaimana, enggaknya di mana, saya ingin mereka juga ikut ngerti agar apa? Agar asumsi di masyarakat bahwa menjadi PMI, menjadi TKI ke luar negeri adalah pekerja rendahan itu sirna di Indonesia ini. Karena menurut saya kita miskin, tidak bisa menyalahkan pemerintah, tidak bisa menyalahkan leluhur kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Menurut saya kita mau hidup kaya atau hidup miskin itu adalah pilihan. Kalau sudah tahu kita miskin tapi kita nggak mau kerja, kita hanya kebanyakan komentar, apalagi komentari jasa palsu orang yang nggak kita kenal, itu menurut saya bukan solusi. Kalau kita sudah tahu kita ini miskin, berarti kita harus kerja keras. Betul? Betul. Harus cari solusi bagaimana agar kita dan anak-anak kita, keturunan kita tidak miskin lagi. Kamu rada ora lho, Nduk. Delon kancamu bokonge separo iki. Ini biasa lho. Kan kesempatan bikin. Jangan Pak Den. Lah itu kosong lho. Di Pak Den. Itu kayak gini. Nah, itu Pak Den. Pak Den enggak nyangkut ya. Pak De. Bocah cilik dikerjain. Ya gitu sih ya teman-teman. Jadi kalau sudah tahu kita ini bukan orang kaya, artinya kita harus cari solusi bagaimana agar anak keturunan kita tidak seperti kita lagi, tidak mengalami susahnya kita. Mereka tidak ngalamin kita yang nggak sekolah, sekolahnya lulusan SMP, SMA. Kalau kita mau memutus rantai kemiskinan kita di keluarga kita, artinya kita benar-benar harus
sadar dari sekarang bahwa kita tidak cukup dengan ngomentarin orang, tidak cukup dengan berhayal, tidak cukup dengan bermimpi, maka semuanya akan berubah. Enggak, artinya kan kita memang harus take action. Menjadi pekerja migran adalah salah satu cara shortcut untuk memperbaiki ekonomi kita agar kehidupan keluarga kita lebih layak. Karena menjadi PMI gajinya lebih besar daripada kerja di Indonesia. Devi pernah kerja di Indonesia? Di mana? Di SPG restoran. Gajinya berapa? Kalau SPG 5 juta. 5 jutaan, 300. Itu setiap bulan pasti dapat segitu. Pasti dapat. Itu kamu kerja di sana berapa lama? Setahun kalau SPG. Kenapa cuma setahun? Karena mau jadi Karena mau jadi PMI. Kenapa kamu milih jadi PMI? gajinya lebih besar. Berapa gaji yang dijanjikan oleh majikan? 10 juta lebih 4.990 dolar. 5.100. Sebelahnya Devi namanya siapa? Eta mem, Kamu ke Taiwan. Taiwan mem, Taiwan gajinya berapa? 20.000 NT. 20.000 NT. Bagaimana jika kamu digaji kurang dari 20.000 NT? Lapor bapak. Lapor ketua. Lapor ketua. Termonitor. Lapor ketua. Sebelahnya tak Mikael, mau ke Malaysia. Malaysia. Pernah kerja kemana? Belum pernah kerja kemana. Belum pernah. Di Malaysia gajinya berapa? 1.500. 1.500 plus 300. Berarti 1.800. Ada potongan gaji nggak? Enggak. Kamu anak sebuahnya siapa? Ateng. Pak Teng. Ada potongan gaji nggak? Ya, Dapat uang sudah. saku nggak? Dapat. Bentar. Temanmu kemana? Yang mana? Kamu Mikael kan? Mikael. Datang di Surabaya. Ada sih tuh anu karena akhir dia. Saya itu juga. Kenapa nama Mikael? Ya dikasih dari orang tua. Kamu orang mana? Orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya. Sulawesi mana? Selatan. Mana tuh? Selatan. Manado. Bukan. Sulawesi Toraja. Toraja. Kenapa namanya Mikael ya? Iya, namanya dari suku. Oh, suku. Iya, masih apa? Adat. Ada. Kamu muslim non muslim? Tadinya non muslim. Tadinya non muslim. Iya. Sekarang udah muslim. Muslim. Kenapa bisa jadi muslim? Ya, ikut suami. Oh, ikut suami. Oke. Kan harus ikut suaminya. Suamimu orang mana? Lampung. Lampung. Oh, suaminya orang Lampung. Kok bisa kenal orang Lampung? Ya. Ketemu jodoh. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di Jakarta. Di Jakarta. Tapi orang Lampung memang menggoda ya. Saya juga tergoda sama Lampung. Lampung Bisa-bisanya personal. bisa-bisanya dari Sulawesi Toraja kenal sama orang Lampung loh. Berarti memang Lampung menggoda ya. Dulu kerja di Jakarta juga nih. Oh, suamimu kerja di Jakarta. Enggak, kalau untuk suami saya itu ke ini apa main tempat kayu gitu. Oh, oke. Artinya setuju ya Lampung menggoda ya. Brian orang mana? Saya Ponorogo, Bu. Jawa Timur. Ponorogo. Anaknya siapa kamu? Jenny. Bu Ajeng. Bu Ajeng. Oh, anaknya Bu Ajeng. Iya. Kok bisa daftarnya ke sini? Saya di Jabar kemarin, Bu. Oh, di Jabar. Iya. Kebetulan dapat jobnya di sini. Iya. Dari Burger. Bu Ajeng tahu kalau kamu dapat di saya. Tahu. Apa katanya? Iya. Apa kata Terima Bu kasih. Ajeng? Terima Hah? kasih, Bu. Bukan, Bu Ajeng tahu kalau kamu dapatnya di PT ini. Tahu. Kok Bu Ajeng nggak ke sini? Oh, kurang tahu, Bu. itu. Ditanyain Bu Wiwin gitu, kenapa Oh kamu iya, ke iya. sana gitu Iya, ya? Bu. Iya. Oke. Iya. Superno nanya siapa kamu? Pak Ateng. Anaknya Pak Ateng. Sebelahnya Miss Reva siapa? Vivi. Vivi. Oh alah, Vivi. Oke. Sebelum Vivi, Nurmi. Nurmi mau ke Taiwan. Taiwan. Pernah kerja ke? Bima. Kamu orang Bima? Iya. Orang Bima. Yang Berapa lama kamu di sini? 7 bulan. 7 bulan. Anaknya siapa? Pak Yono. Sebelum dari Pak Yono? Pak Rahman. Pak Rahmat. Sebelahnya Nurmi? Hartini. Kartini mau ke Taiwan. Taiwan juga. Berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. Sudah bisa bahasa? Bisik. Usianya berapa? 21. 21. Anaknya siapa? Rosmia. Sosialia. Kamu beruntung umur 21 bisa berangkat. Baru 5 bulan lagi. Umur 21 bisa berangkat itu lumayan beruntung ya. Sebelahnya Elis mem. Elis anaknya Pak Ateng. mau ke Taiwan. Taiwan. Usia
37. Kalau 37 oke lah ya. Sudah matang. Kamu di sana jangan manja ya. Siapa namanya tadi? Hartini, jangan manja ya. Iya, Mbak. Gak usah ngono, Mbak. Biasa aja. Baik bisa salah. Lah wong ngelihat Hartini dene bahagia ya. Muda itu. Target selanjutnya ini Bu. Target selanjutnya. Mbah wong Lampung itu. Lampung. Kamu siapa? Desi Novarikawati. Desi yang kamu orang sini, yang kemarin saya Iya. kata. Dablek loh Des, lumayan Bandung loh. Aku tadi sampai di sana nggak berhasil ya. Enggak mem. Enggak clear. Enggak memang manis. Sebelahnya Desi, Betty orang Lampung. Lampung mana? Anaknya siapa? Pak Ateng. Pak Ateng lagi, mana Pak Ateng oke men. Sebelahnya siapa? Kamu ke Taiwan ya? Enggak, Betty Oh, iya saya mau ke Taiwan. Kamu kemana dok? Untuk ke Singapura, Man. Namamu siapa? Pertama Yanti. Munta Mayanti, anaknya siapa? Anaknya Pak Edi Musuji. Pak Edi Mesuji. Oh, kamu orang Mesuji? Orang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan yang di Palembang. Palembang. Tubuh Mulyo. Ya daerah situ, Pak. Berapa lama 2 bulan setengah. prosesnya? Iya. 2 bulan setengah. Oke, sebelahnya? Makan. Bola. Namamu siapa? Sumiati. Sumiati, mau ke Taiwan. Taiwan. Iya. Anaknya siapa? Mbak Neta. Dari Lampung. Iya. Berapa lama proses? 5 bulan. 5 bulan. Rata-rata 5 bulan ya? Sebelahnya Sumiati? Malasari, Mem. Dari? Dari Lampung. Anaknya? Anaknya Pak Agus Jepara. Oh, naik posisi baru. Usia 21? 20. Iya. Waduh. Boleh. Ex Taiwan 3 tahun 45 ada ready job. Kesini cari saya. Ready job, ada ready job. Nih. Jadi yang usia 20, 21, 22, 23, 24 itu banyak ditolak. Kenapa? Karena majikan Taiwan menganggap kalian masih belum siap secara mental. Kalian masih manja. Jadi harapan saya anak Prigel ya, siapa tadi namanya? Malasari. Sama Hati ini, kamu harus benar-benar jaga nama baik perusahaan, jaga nama kita, dan jaga adik-adikmu yang lain yang belum berangkat. Kalau kali ini kalian di sana tidak bisa ngikutin arahan majikan, tidak bisa ngikutin standar majikan, nanti itu apa namanya? Nanti kasihan temennya yang lain, kasihan anak-anak yang lain, mereka akan dianggap seperti itu juga. Paham nggak? Paham, ya. Ya, jadi jangan manja, jangan sampai nggak ngikutin apa yang dimau oleh majikan, gitu ya teman-teman ya. Jadi di usia segitu tuh memang dianggap belum siap secara mental, gitu ya. Paham ya? Nah selanjutnya mungkin Bapak yang akan menyambung. Oke, terima kasih Bu Direktur, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan selamat ya untuk kita semua, untuk kalian semua yang pada akhirnya sampai di penghujung proses penempatan teman-teman semua untuk bekerja ke luar negeri. Saya atas nama pribadi, atas nama mewakili teman-teman, seluruh karyawan dan staf PT Prigel Antar Sukses dan LPK Prigel Inti Sukses, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kalian berproses dengan kami di sini itu ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Ya, mungkin selama di sini teman-teman sering dimarah-marah. Ada yang sering dimarah-marah? Gak ada yang ada. Pokoknya semua kena marah ya. Sering disuruh-suruh, ya. Sering dipaksa bangun pagi, gitu ya. Jika itu semua membuat teman-teman gak nyaman atau tidak berkenan di hati, sekali lagi saya mewakili seluruh kawan-kawan yang bekerja di Prigel Antar Sukses maupun Inti Sukses, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa apa yang kami lakukan itu bukan berarti kami tidak suka atau tidak senang sama teman-teman semua.
gitu ya. Apa yang kami lakukan itu merupakan bagian dari proses penempaan diri teman-teman semua, di mana sama-sama kita pahami bahwa yang namanya kerja ke luar negeri itu berat, ya. Nanti teman-teman akan berhadapan di sana, akan bekerja dengan majikan yang sama-sama kita tidak tahu apakah majikanmu nanti di sana cerewet atau tidak cerewet, apakah majikanmu nanti di sana baik atau tidak baik, pelit atau tidak pelit, ya, ngentutan atau nggak ngentutan kita juga tidak tahu. Itu ya teman-teman ya. Yang bisa kami lakukan adalah hanya bagaimana mempersiapkan teman-teman semua, ya, dengan baik sehingga betul-betul siap untuk menjadi pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Ya. Mempersiapkan teman-teman semua supaya siap secara mental maupun secara kompetensi. Ya. Di sini teman-teman kan tidak hanya makan dan tidur saja kan. Di sini teman-teman di tempat disuruh belajar, ya kan, disiplin, belajar attitude, belajar mental. Ya. Saya berharap teman-teman memang betul-betul sudah siap untuk menjadi pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Ada yang belum siap? Saya tanya, ada yang belum siap? Tidak apa-apa. Yakin siap semua. Kalau belum siap, saran saya jangan dipaksa, ya. Kalau belum merasa masih ragu, belum siap, berarti ya kamu harus menunda keberangkatanmu. Kamu harus agak lebih lama di sini, belajar lagi, ya, sampai kamu merasa siap. Saya juga tidak akan memberangkatkan, ya, kalau teman-teman merasa belum siap. Nah, terutama sekali yang tadi disampaikan oleh Mbak Wiwin, yang Gen Z ini, Gen Z ini. Nah, ini sebuah tantangan, gitu ya. Umur 20, 21, 22, 23, 24. Ini banyak orang sekarang ini menyorot, banyak orang beranggapan bahwa usia-usia begitu, ya, sekarang ini banyak yang ya, mentalnya belum siap untuk menjadi pekerja. Beda dengan generasi zaman saya dulu. Saya 5 SD itu sudah ngarit, sudah harus nimpal kandang sapi, tahu enggak? Harus bersihin kandang, harus rumput. Anak sekarang, Aku kelas 5 udah nyolong tebu. nah, anak sekarang maaf ngomong, lulus SMA pun, ya, ibunya bangun, Pak bangun, bapaknya bangun, dia masih enak-enakan molor di kamar. Begitu bangun, udah duduk di sofa, nonton TV, masih nonton HP. Perutnya lapar, buka tudung nasi, lauknya nggak totok, tutup lagi, grab food. Ya, grab food, pulsanya habis, minta mahnya dimarah, langsung mahnya kumat. Gitu anak sekarang. Ya, gitu. Nah, saya berharap teman-teman sudah digembleng, sudah ditempa di sini, mental-mental seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Gitu. Kalau masih engek-engek, masih bahasa TikTok itu kalau masih tulang-tulung, ya jangan gabung lah. Gitu. Karena itu tadi, menjadi pekerja migran itu berat. Yang namanya kerja saya kira dimanapun memang tidak enak. Enak itu kalau kita dapat duit, terima duit, itu enak. Kalau kerja tidak enak. Gitu. Betul Pak Ade ya? Nah, itu. Jadi namanya kerja itu nggak enak. Jangankan kerja pada majikan yang di luar negeri, kerja sama saudara kita sendiri pun yang namanya dimarah, ya, disuruh-suruh, itu pasti kita temui. Kalau kalian tidak siap mental, begitu nyampe di sana, ya, nanti dimarah sama majikan, kalian langsung asam lambungnya naik. Nah, sekarang ini kan banyak kan begitu kan, bentar-bentar asam lambungnya naik. Penyakit asam lambung ini memang penyakitnya anak yang tidak biasa di pressure gitu ya, yang tidak bisa menerima tekanan gitu ya. Itu. Yang perlu teman-teman pahami, nanti ketika kamu di sana situasinya sudah berbeda. Beda jauh dengan ketika kamu ada di kampung. Kebiasaan majikan di sana pun juga pastinya beda. Makanannya berbeda. Kalau biasanya kalian setiap pagi itu sarapannya nasi uduk, ya, di sana tidak ada nasi uduk. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Saya sering dapat komplain dari temanmu,
Pak, saya di sini nggak diperlakukan manusiawi. Nggak manusiawinya gimana? Saya di sini setiap hari dikasih sarapan roti. Ada lagi yang kemarin, saya alergi roti Pak, tapi setiap hari saya dipaksa roti. Ya kan saya repot kalau begitu. Ya. Nah, teman-teman ini harus paham seperti itu gitu ya, harus ketahui juga. Kalau orang sana itu makannya beda dengan kita. Selain dia pakai sumpit, mereka makan itu untuk sehat, tidak hanya untuk kenyang. Kalau dalam ajaran agama kita, ya berhentilah makan sebelum Kenyang. Mereka mempraktekkan hal itu. Malah kita yang jarang mempraktekkan hal itu, gitu ya. Mereka makan untuk sehat. Makanya makanan orang sana itu rasanya juga menurut lidah kita nggak karu-karuan. Asin enggak, pedas enggak, gurih enggak, kayak itu. Ya, apa sarapan pagi roti tawar, ya, minum teh, banyak kan nggak pakai gula. Teh apa itu namanya? Teh Cina itu, ya, gitu. Kalau kamu di rumah biasa makan roti sudah dipakai selainya tebel, ya kan, masih dicobel 3, gitu kan. Di sana jangan terlalu berharap dapat seperti itu, gitu ya. Kalaupun dapat seperti itu ya kamu syukuri alhamdulillah, ya. Tapi saya kasih tahu kebiasaan orang sana tidak seperti itu, gitu. Pagi roti, mungkin siang mie, ya. Ketemu nasi mungkin malam, dan itu pun belum tentu. Itu teman-teman, ya. Makanya kalau kalian itu pergi ke restorannya Chinese, kalian kan pasti jarang melihat orang yang gendut-gendut gitu ya. Nah, coba cek aja lah, jarang lihat yang gendut-gendut. Beda dengan kamu masuk ke rumah makan Padang. Ya. Kamu lihat mak sudah wah gendut-gendut ya kan, karena memang makannya lemak dan makanannya nggak hanya cukup 1 piring. Kalau orang Cina itu makan paling mangkok yang kayak kamu biasa makan itu, sudah pakai sumpit, sayurannya yang banyak. Dan gitu kan, makan nasi itu ya kayak kita makan lauk gitu. Begitu kira-kira ya teman-teman ya. Ini jangan kaget, terutama yang genzi-genzi tadi itu. Ya. Saya itu sering sekali dapat aduan begitu. Orang Cina pantang buang makanan. Ya, makan bareng nggak habis, itu nggak dibuang kalau sama mereka. Ya, masukin Tupperware, terus kemudian kasih kulkas, besok pagi dianggetin pakai apa itu? Microwave, baru dimakan. Saya juga belum lama ini dapat komplainan, katanya dikasih makanan basi. Kadang-kadang seperti itu. Ya karena ya memang begitu dianggetin dimakan juga rasanya anyep. Walaupun diangetin karena nggak ada rasanya, nggak kayak tempat kita. Gitu. Ada temanmu yang tidak biasa makan makanan yang begitu. Tapi kalau saya zamanan kecil saya biasa, Mbak. Yang namanya makanan sisa nggak habis kemudian dipanasin sampai 2 hari 3 hari. Yang biasa namanya blendrang, tahu nggak blendrang? Ya? Nah, saya biasa makan itu. Kalau lidah saya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi temanmu ada yang nggak biasa begitu. Gitu. Makanan sisa nggak habis ya dibuang, nggak mau lagi nyimpen kemudian dia angetin. Karena saya dulu dikasih pelajaran sama orang tua saya, namanya buang makanan itu memang nggak ilok kalau bahasa Jawa. Ya, kita jauh-jauh ke sana itu kerjakan untuk cari makan, bener nggak? Ada makanan kemudian tinggal masukin mulut aja kok dibuang-buang. Nah itu loh filosofinya di situ itu. Kalau dibilang kok makanannya beda, ya pasti beda. Dari awal sudah kita kasih tahu, jangan di sana dikomplain, ya. Gitu. Nah, terus kemudian pesan saya ke teman-teman, kerja yang baik-baik. Ya. Ikutin semua perintah majikanmu, jangan banyak komplain, jangan banyak protes. Ya. Ikutin aja. Yang penting perintahnya itu satu, nggak mengancam keselamatanmu. Yang penting perintahnya nggak mengancam kehormatanmu. Yang penting kalian tidak dipukul, ya. Yang penting dibayar. Yang penting dikasih makan, jalan. Yang namanya ikut orang sekali lagi pasti tidak enak. Apalagi
1 bulan pertama sampai 3 bulan. Ini saya kira berat-beratnya. Ini untuk teman-teman yang baru ya. Yang X mana yang X? X mana Mbak? X Taiwan. Kamu X mana? Singapura. X Singapura. 1 sampai 3 bulan ini pasti berat. Ya. Beratnya di mana? Karena majikan masih menyesuaikan denganmu. Ya, kamu pun masih menyesuaikan dengan majikan. Gitu ya. Jadi sih berat. Kamu belum tahu kebiasaan-kebiasaan majikanmu pun juga baru memahami siapa kamu. Gitu loh. Itu. Nah, 1 bulan, kemudian sampai 3 bulan ini paling berat. 3 bulan ke 6 bulan mungkin kamu masih sudah sedikit-sedikit sudah bisa adaptasi, majikanmu sudah saling mengenal. 6 bulan ke sana biasanya sudah cincai. Itu. Nah, kalian harus bersabar, harus betul-betul di bulan pertama ini ya kamu harus kuat-kuat hati nih. Itu. Ya coba bayangin saja kamu yang jadi majikan. Nah, tiba-tiba di rumahmu itu ada orang asing, ada orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, kira-kira kalian itu istilahnya perlu hati-hati enggak? Gitu loh, walaupun statusnya kerja. Tapi kan orang yang nggak dikenal, orang yang nggak tahu dari entah berantah mana. Iya kan? Pastinya mereka hati-hati, ya kan? Mereka pasti ya itu tadi baru memahami kamu sebenarnya orang ini baik apa nggak baik ya. Bisa jadi kamu dicoba misalkan, oke lah saya naruh tinggal di sini, kira-kira ini ada yang ngumpetin apa enggak, ada yang ngambil apa enggak, kan kayak gitu, ya. Jadi teman-teman betul-betul harus siapkan mental. Gitu ya. Nah, kemudian pesan saya berikutnya, atur keuanganmu dengan baik, baik mas-masnya maupun mbak-mbak kalian semua. Ya. Atur keuanganmu dengan baik. Ingat masa depan kita itu bukan di sana, bukan di Hong Kong, bukan di Taiwan, bukan di Singapura. Di sana hanya tempat cari duit, ya. Setelah dapat duit ya kalian pulang. Di sana hanya tempat cari duit. Makanya kalian harus atur keuanganmu dengan baik. Gak mungkin kalian selamanya di sana bukan tempat kita. Ya, sudah pada buka rekening belum? Sudah. Ada yang belum? Sudah Semua. Oke, kalau ada yang belum pakai rekening saya aja. Ya. Kan setiap minggu ya, setiap apa orang BNI ke sini, orang bank. Ada yang ke sini kan? Enggak tentu harinya. Ya. Kalau misalkan ada yang belum buka, nanti koordinasi aja sama Lose Eagle untuk diteleponin orang banknya. Harus berangkat, harus punya rekening sendiri. Ya. Kalau sudah punya rekening, nanti kerja di sana, gajianmu itu simpen di rekeningmu. Kirim ke rumah itu seperlunya saja. Itu. Jangan semua dikirim ke rumah. Bukan berarti kita tidak percaya sama orang rumah. Ya. Itu. Kita sudah punya pengalaman lama saya kira ngurusin DKI, Pak. Masalahnya klasik yang begitu-begitu aja. Uang dikirim ke rumah, dihabisin orang rumah. Katanya dibuatin rumah, ya nyatanya ya benar dibuatin rumah, tapi di dalamnya bukan untukmu. Itu. Yang terjadi gegeran, rumahnya terus dihancurin pakai alat berat, gitu kan? Ya. Nah, drama-drama seperti itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Itu. Kirim ke rumah seperlunya saja. Kalau istrinya atau suaminya telepon, ya bilang aja uangnya saya simpen sebab ini untuk keperluan di rumah, Mas. Kalau kurang, ya tolong Mas cari. Ya gitu ya. Ini saya supaya uang kita ngumpul, nanti toh kita pulang kita pakai bareng-bareng. Gitu loh. Tapi ya jangan sombong juga. Kayak semalam itu saya ditelepon nih, ada temanmu, ya, suaminya telepon saya. Begitu istrinya kerja di Taiwan, baru berapa bulan sudah melayangin surat ke pengadilan negeri. Pengadilan agama, ya, minta cerai. Saya tanya alasannya apa? Gak tahu, Mas. Dan selama ini pernah kirim uang ke anakmu enggak?
nggak pernah ya, kok tiba-tiba ngelayangin surat begitu. Ya jangan begitu juga gitu loh ya. Kalau sudah punya duit di sana ya jangan sombong-sombong juga. Karena kalian kerja ke sana itu pastinya juga ada izin dari suamimu yang di rumah, ada doa dari suamimu yang di rumah. Gitu loh. Kalau ada masalah keluarga ya hendaknya dibicarakan antar keluarga. Jangan langsung ambil keputusan begitu. Nggak baik gitu, Mbak.